Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang dapat berjumpa kembali dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini kita akan kembali melakukan sebuah kajian atas buku karya pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang berjudul Tinjauan atas Perdebatan Batalwi dengan Cakralwi. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Eki Sabandi dan Maulana Lutfi Julian Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih atas kehadirannya pada episode ini. Kembali kita akan mengkaji buku Masih Maud yang baru. Mungkin Pak Eki bisa sampaikan kolase buku dan latar belakang penulisan dari buku ini. Silakan Pak. Buku ini tipis, 20 halaman Pak. Oh iya. Ya kan, tapi juga harus dibaca dengan seksama ya, karena biar lebih mengerti konstruksinya, begitu Pak. Buku ini dalam bahasa Urdu ditulis dan diterbitkan tahun 1902. Diberi judul oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam itu adalah Review Bar Mohabbatsa Batalwi wa Cakralawi. Itu bahasa Urdu, diterjemahkan oleh Maulana Mahmud Ahmad Wardi, mubalik kita di London, dan terbit pada Desember 2016. Buku ini ditulis untuk merespon tulisan dari Abdullah Cakralawi yang berjudul Al-Bayanus Syarih li Itsbati Karhatit Tarawij, gitu. Kemudian direspon oleh Muhammad Hussein Batalwi, ya. Dan kemudian atas perdebatan itulah Hazrat Masih Maud alaihissalam melakukan review atas dua perdebatan. Jadi perdebatannya antara, kalau boleh saya singkat begini, antara Cakralawi yang mewakili aspirasi Ahlul Quran, sementara Hussein Batalwi mewakili aspirasi Ahlul Hadis. Nah, antara kontras ini Ahlul Quran dan Ahlul Hadis ini nanti akan kita urai sedikit demi sedikit. Dari perdebatan inilah kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam menerbitkan buku ini untuk mereview atas dua perdebatan itu. Baik, terima kasih Pak Eki atas penjelasannya. Pak Lutfi, terkait pokok-pokok bahasan di buku ini, mungkin bisa disampaikan, silakan. Ya, terkait dengan pandangan yang kontras ya antara Ahlul Quran dan Ahlul Hadis. Terkait dengan Ahlul Quran, memang mereka berpandangan Quran yang paling utama dan tidak memerlukan hadis, Pak. Karena Quran sifatnya qat'i dan yakini, jelas tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan hadis itu dzon, itu sifatnya ada keraguan. Dan dengan pemahaman demikian, maka tentu beberapa hal yang ada dalam Islam yang diterangkan dari hadis itu bisa dihilangkan, Pak. Karena berkeyakinan bahwa Al-Quran lah yang utama dan hadis tidak perlu. Nah, sebaliknya pihak Ahlul Hadis mengatakan bahwa hadis itu perlu karena banyak sekali hal-hal dalam Islam yang terbantu oleh hadis gitu. Bahkan terkadang hadis itu menurut mereka menjadi hakim bagi Al-Quran. Nah, dua kontras pendapat inilah yang memang waktu itu sangat jelas ya, dan Hadrat Masih Maud memberikan pandangan yang sebetulnya jalan tengah begitu Pak. Baik, tadi Pak Lutfi menyampaikan tentang ada diksi kontras Pak. Ini nampaknya agak menarik nih Pak. Mungkin bisa Pak elaborasi lagi. Ahlul Quran dengan Ahlul Hadis itu sebenarnya perdebatan itu bukan seabad 2 abad yang lalu. Ini sebenarnya sudah lama Pak kalau kita lihat sejarah Islam ya.
itu pemikiran-pemikiran yang kemudian disebut Al-Quran, Al-Hadis kan begitu. Kembali saya bicara sejarah pemikiran Islam kan seperti itu. Nah kemudian tapi muncul lagi ketika di Hindustan pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kalau boleh saya refresh Pak ya, Ahlul Quran itu hanya strict pada apa yang ada dalam Al-Quran. Ayat-ayat apa yang ada di Quran itu cukup menjadi suatu petunjuk. Kalaupun seandainya demikian ditulis oleh Batalawi, Cakralawi itu bahwa nanti tafsir itu Allah Ta'ala sendiri yang akan masuk pada hati kita masing-masing. Begitu. Tidak perlu lagi cari-cari tafsir yang lain. Mencari tafsir atau membuat tafsir itu. Begitu itu yang dinyatakan seperti itu. Sebagai satu contoh misalkan tentang ini tidak ditulis dalam buku ini Pak, tapi sebagai gambaran ya bagaimana kontras ya. Misalkan tentang sirkumsisi, tentang khitan. Nggak ada di Quran khitan. Nggak relevan lah. Gitu. Contoh seperti itu Pak ya. Kemudian juga tentang Idul Fitri, Idul Kurban, Ramadan ada. Tetapi ketika Lebaran itu bukan hari suci kok. Itu hanya kultur aja, budaya. Dan demikian mereka strict dengan apa yang menjadi menjadi teks dalam Al-Quran. Ini sebagai selalu contoh Pak ya. Banyak sih. Waktu sholat Pak ya. Apakah sholat itu 3 waktu? Kan cuma ada Al-Quran cuma ada 3 waktu, malah kadang 2 waktu begitu. Ini jadi perdebatan ini Pak. Kontras. Jadi nggak penting hadis, penting Quran. Itu kontrasnya Pak. Nah, tapi di satu pihak yang memegang atau mengunggulkan halul hadis, malah kadang-kadang saking mengunggulkannya nanti masuk pada nasikh mansukh Al-Quran karena bertentangan dengan hadis Quran ayat ini gitu. Jadi harus dibatalkan. Jadi demikian kontrasnya Pak sebenarnya kalau diekspor lebih jauh ya. Nah, ini kira-kira yang terjadi ya Pak ya. Itu boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi diksi kontras yang disampaikan oleh Pak Lutfi rupanya tidak sembarangan kontras, rupanya menghasilkan banyak sekali turunan perdebatannya ya. Nah tadi Pak Lutfi menyampaikan tentang ada tanggapan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam atas kontrasnya perdebatan ini. Silakan disampaikan Pak Lutfi. Di antaranya beliau menyampaikan bahwa untuk dapat tetap teguh pada landasan petunjuk agama Islam, kaum muslimin perlu meyakini 3 hal. Nah ini ya, yang beliau ini secara singkat bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah ya, dan tidak ada kalam lain yang kita miliki yang lebih qat'i, yang lebih pasti dan berderajat yakini selain dari kitabullah yang merupakan firman Tuhan yang suci dari segala kecacatan, keraguan-raguan dan dugaan. Nah, kemudian yang kedua, ini yang menarik yang beliau perkenalkan adalah istilah sunnah. Ya, sunnah ini adalah istilah yang digunakan berbeda oleh firqah ahli hadis. Beliau mengatakan, kami tidak berpendirian bahwa hadis dan sunnah sebagai sesuatu yang sama sebagaimana anggapan para muhaditsin yang kaku. Keduanya adalah berbeda. Ya. Kemudian sunnah itu adalah amalan konkret hadrat Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat unsur tawatur. Tawatur maksudnya jalur periwayatan tidak terputus, Pak. Selalu dilakukan, tidak ada terputus lah ya. Dan kemunculannya bersamaan dengan Al-Quran Karim serta akan senantiasa menyertainya. Jadi ini Pak harus memisahkan antara sunnah dan hadis. Karena dalam buku ini kita bisa mengetahui bahwa ahli hadis itu menyamakan dan bahkan umat Islam yang kita lihat ya sebagian atau mungkin mayoritas Pak ya, antara hadis dan sunnah itu sama. Sedangkan masing-masing di sini mendudukan ini berbeda. Sebab sunnah sudah ada beriringan dengan turunnya Al-Quran bersama Rasulullah, sedangkan hadis itu peninggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan hadis ya, beliau di sini menyampaikan bahwa hadis itu berfungsi sebagai penerangan gitu ya, sebagai saksi, bukan tadi sebagai yang dinyatakan oleh Pak Eki oleh ahli hadis. Dalam kondisi tertentu hadis itu dijadikan hakim sehingga memansuhkan ayat Al-Quran. Itu yang tidak benar dan perlu diluruskan begitu Pak. Seperti itu Pak. Baik, Pak Eki ingin menambahkan silakan. Ya, jadi ditekankan kembali bahwa betul Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itulah sumber dari segala sumber hukum. Itu sebagai
sesuatu yang tidak boleh dinafikan dan tidak bisa kemudian ada satu titik pun yang diubah, tuh Pak ya. Itu ditempatkan seperti itu. Memang disebut sebagai satu kitabullah. Tetapi dalam satu penjelasan lain disebut bahwa Quran selain kitabullah adalah kalamullah. Itu barangkali ya yang boleh dijelaskan seperti itu. Jadi itu satu hal yang harus dipegang. Nah, adapun sunnah itu adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya sebelum hadis itu ditulis. Jadi penulisan hadis ada waktu lebih kurang 150 tahun dan 200 tahun kan itu berdasarkan penulisan hadis kan. Nah, jadi selama 150 tahun lah katakan. Kan umat Islam melakukan hal seperti itu ritual keagamaan. Dan itulah yang disebut dengan sunnah. Jadi sunnah pun tidak bisa dinafikan begitu. Nah, hadis ini adalah sebagai satu saksi untuk menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dilakukan dalam sunnah yang dilakukan oleh umat Muslim pada umumnya seperti itu. Ini yang boleh kita jelaskan. Yang menarik itu adalah ketika terma atau frasa sunnah disampaikan pada saat itu 1902 ya. Itu satu hal yang relatif baru sebetulnya kan, atau tidak populer lah. Mungkin sudah ada ditulis tapi tidak dipopuler, tidak difahami. Nah, Masih Maud alaihissalam menjelaskan ini loh 3 konsep ini, Al-Quran, Sunnah, dan hadis. Kalaupun hadis itu katakanlah lemah, doif, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, ikut. Amalkan. Gitu. Karena kan yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu barangkali bisa jelaskan. Jadi diksi yang menarik adalah hadis bukan hakim tapi saksi terhadap Al-Quran. Ini menarik sekali Pak. Pak Lutfi, terkait pembahasan hadis tadi, ada yang ingin disampaikan, ditambahkan silakan. Ya Pak, menarik terkait dengan tadi yang disampaikan, jika ada hadis yang lemah sekalipun, jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu amalkanlah. Sebab yang kami perhatikan ya, banyak atau beberapa umat muslim ketika menilai suatu itu hadis itu dhaif atau lemah, sekalipun tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak mau diamalkan. Sedangkan beliau mengatakan amalkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang luar biasa, yang Masya Allah Hadrat Masih Maud sebagai hakim yang adil menghakimi 2 perkara kontras ini adalah beliau, kan kalau kita lihat dari kontras ini, ahli Al-Quran mengatakan hadis tidak perlu. Sedangkan ahli hadis itu perlu dan bahkan menghakimi. Nah, beliau di sini jadi mereka saling menafikan lah gitu Pak ya. Nah, beliau memberikan pandangan yang tidak saling menafikan dan tidak bertentangan Pak. Jadi hadis juga diterima, Al-Quran juga diterima, cuma dengan dengan posisi yang pas. Nah, beliau mengatakan gini yang menarik Pak. Ini poin yang sangat penting, sangat benar bahwa jika dikatakan bahwa seandainya pun hadis-hadis yang notabene dihimpun setelah berlalu sekian masa itu tidak ada di dunia ini, ajaran Islam yang hakiki tidak akan terganggu karenanya. Walaupun tidak tetap Pak. Karena Al-Quran dan mata rantai sunnah telah memenuhi keperluan tersebut. Jadi walaupun hadis tidak ada, sebetulnya tidak akan di sini dikatakan terganggu Islam itu. Namun perlu diketahui bahwa hadis-hadis itu telah menambah semarak cahaya sunnah. Seolah-olah Islam telah menjadi cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Jadi sangat indah sekali Islam itu dengan hadisnya ini. Ya, jadi adapun kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah seumpama saksi. Nah, banyak sekali di antara firqah Islam yang benar-benar akan terlahir di kemudian hari mendapatkan faidah dari hadis-hadis sahih. Ini yang menarik ya, terutama pribadi saya, beliau mengatakan cahaya di atas cahaya itu suatu hal yang sangat indah dan elegan begitu Pak. Jadi dua-duanya tidak dinafikan, gitu. Tidak saling menafikan, saling diterima, namun dengan kedudukannya masing-masing. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu sebagai hakim, hadis sebagai saksi, dan paling hakim yang paling itu adalah Al-Quran, kemudian Sunnah, dan baru hadis sebagai saksi. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua begitu Pak. Luar biasa, semakin dalam kajiannya terkait khususnya tentang posisi 3 hukum dalam Islam tadi, Quran, Sunnah, dan hadis. Pak Eki, dalam buku ini Huzur alaihissalam membahas tentang konsep ummatin Nabi. Pak Eki bisa jelaskan, silakan. Dalam buku ini terakhir, beliau juga memang betul menyinggung secara sekilas ya, surat Al-Ahzab itu, ma
kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ya begitu. Secara singkat dikatakan bahwa khataman nabiyyin itu bukan berarti putusnya nubuah, ya kan? Karena beliau jelaskan secara gramatika ya, tapi penjelasannya kira-kira seperti singkatnya ya kan, bahwa yang putus itu adalah nubuah syariat, tetapi nubuah garis syariat itu tetap berlanjut ya, karena pertama menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu adalah tetap mempunyai sifat mutakalim, bercakap-cakap, dan bercakap-cakap pada siapa? Pada orang yang Allah Ta'ala sendiri tunjuk. Dan kedua syaratnya itu harus dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya, jadi hak Allah Ta'ala tetap jangan direduksi, tidak lagi ada percakapan, tidak lagi ada ilham. Ya. Tetap sifat Allah Ta'ala lestari sebagai sifat mutakalim. Kemudian juga mutakalimnya kepada siapa, percakapan dengan siapa, mukalamnya dengan siapa, yaitu pada yang Allah Ta'ala sendiri kehendaki. Ya kan? Ada prasyaratnya adalah dari umat Muhammad Rasulullah SAW. Nah itu yang disebut dengan Nabi Umati. Nabi penerima kabar yang gair syariati, tetapi adalah merupakan bagian dari umat Muhammad SAW. Dan beliau menyatakan, aku sebagai saksi dalam hal ini. Insya Allah. Pak Lutfi ingin menambahkan, silakan. Ya, saya bacakan kutipannya. Di antaranya beliau menyampaikan bahwa karena ia menyerap cahaya Muhammadiyah, jadi Nabi yang umati itu justru menyerap cahaya Nabi Muhammad begitu ya, dan tidak akan mungkin lagi ada nabi yang di luar daripada umat Islam, maksud dari kata ayat khataman nabiyyin. Nah, jika dari sisi ini penyempurnaan jiwa umati yang telah ada pun dinafikan, nauzubillah, jadi maksudnya jika sama sekali nubuah terputus tadi sampai, bukan maksudnya itu ya, terputus sama sekali, nauzubillah kata beliau, Rasulullah SAW akan dianggap tidak memiliki keturunan dari kedua sisi. Beliau tidak memiliki putra baik secara jasmani sudah jelas kan, maupun rohani, sehingga benarlah tuduhan yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mempunyai keturunan. Itu konsekuensinya kalau memang tadi menafikan sama sekali nabian umati yang lahir dari umat Rasulullah SAW yang berkat fana fi rasul dan fana fi Rasulillah, fana fillah dan fana fi Rasulullah SAW, seperti itu Pak. Masya Allah, baik. Sebelum kita tutup dialog kita, diskusi kita, mungkin ada closing statement dari Pak Eki dan Pak Lutfi, silakan. Untuk memahami buku ini memang kita perlu juga ada referensi rujukan yang lain ya. Kalau hanya membaca buku ini kadang nggak paham juga ini kemana nih konteksnya begitu. Jadi ini terkait seperti Nabi Umati juga beliau udah bahas banyak kan. Di buku-buku yang lain kan begitu, tapi beliau singgung lagi. Kemudian juga tentang kedudukan Al-Quran, ya beliau juga singgung di buku yang lain. Juga rujukan-rujukan dari pemikiran-pemikiran Islam yang hidup ya sejak Rasulullah SAW sampai sekarang. Itu jadi kita bisa memahami kedudukan Al-Quran, Sunnah dan Hadis. Itu sebagai solusi yang ditawarkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam atas masing tiga sumber hukum itu. Pak Lutfi, silakan. Ya, saya ingin membacakan pernyataan beliau bahwa beliau mengatakan, perlakukanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim bagi hadis, dan terimalah hadis-hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan lapang dada. Inilah Shiratal Mustaqim. Berbahagialah mereka yang telah mengamalkan hal ini, dan sungguh merugi orang yang mengingkari hadis-hadis tanpa memperhatikan kaidah tersebut. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Luar biasa pembahasan ini, kajian ini mudah-mudahan meredakan kontras perdebatan yang berkelanjutan dan berakhir dengan kebaikan perdamaian di antara umat Islam. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Eki, Pak Lutfi atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam episode yang akan datang. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita dalam episode ini. Sebuah kajian yang sangat menarik, menjawab dan memberikan sebuah tinjauan atas kontras perdebatan di antara umat Islam tentang bagaimana posisi Al-Quran dan Al-Hadis. Dan alhamdulillah tadi dijelaskan oleh narasumber, penjelasan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang sangat mendamaikan. Dan semoga menjadi solusi
bagi perdebatan ini. Mudah-mudahan hal ini dapat menambah wawasan kita dan tentunya keimanan kita. Jazakumullah ahsanal jaza atas segenap perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.